Philippe Trosser sambut kedatangan timnas U23 di Prancis. Bintang Irak doakan perjuangan timnas Indonesia lolos Olimpiade. Amunisi baru timnas U23 di Olimpiade Paris 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tiba di Paris, Prancis, Philippe Trosser sambut Sintayong dan timnas Indonesia jelang hadapi Guinea. Timnas Indonesia U23 tak mempunyai waktu lama untuk berleha-leha usai menerima kenyataan pahit kalah dari Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Skuad timnas Indonesia dijadwalkan langsung berangkat ke Paris tadi pagi dan diperkirakan tiba siang atau sore ini jika tak menemui kendala selama perjalanan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sendiri menegaskan ini akan menjadi usaha terakhir untuk membawa timnas Indonesia U23 ke Olimpiade. Sintayong mencoba untuk optimis meski lawan yang dihadapi bukanlah lawan sembarangan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa kesempatan terakhir ini untuk lolos ke Olimpiade. Saya harap 4 tim Asia akan bertanding di Olimpiade, ujar Sintayong. Namun yang menarik adalah kedatangan pasukan Sintayong ke Paris, Prancis, disambut mantan ex-pelatih timnas Vietnam yaitu Philippe Trosser. Diketahui Philippe Trosser memang merupakan pelatih berpaspor Prancis yang mencoba menantang dirinya melatih tim Asia Tenggara beberapa waktu lalu. Namun menjelang laga playoff perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea, mantan pelatih timnas Vietnam tersebut memberikan peringatan terhadap timnas Indonesia. Philippe Trosser mewanti-wanti timnas Indonesia U23 untuk ekstra hati-hati menghadapi wakil Afrika itu. Bahkan Philippe Trosser secara terus terang menyatakan peluang menang wakil Asia melawan Guinea sangat kecil. Menurutnya, selain sepak bola Afrika berkembang pesat, fakta bahwa laga digelar di Prancis akan menambah kesulitan bagi Indonesia. Trosser menyatakan Prancis adalah rumah kedua bagi banyak pemain Afrika termasuk Guinea. Namun Trosser juga optimis bahwa Indonesia tak akan membiarkan itu terjadi, mengingat Indonesia juga bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Sulit bermain melawan tim-tim Afrika terutama di Prancis. Bisa dibilang Prancis adalah rumah kedua bagi banyak pemain Afrika dan mereka sedang menunggu, ujar Philippe Trosser. Sebagai informasi, Trosser sangat mengenali sepak bola Afrika karena pernah mengasuh 5 timnas benua itu, yakni Pantai Gading, Nigeria, Burkina Faso, Afrika Selatan, dan Maroko. Meski skuad Garuda Muda juga belum sempat berhadapan dengan tim Afrika, namun Sintayong sudah sangat kenyang meladeni tim-tim Afrika seperti Aljazair, Burundi, Senegal, Maroko, Libya, dan lain-lain. 3 bek keturunan Eropa yang bisa dipanggil Sintayong jika timnas Indonesia lolos Olimpiade 2024. Yang pertama, Elkan Bagot. Bek berusia 21 tahun tersebut awalnya memang sempat masuk dalam proyeksi Sintayong saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia U23. Akan tetapi faktor cedera membuat Elkan Bagot dicoret dan batal memperkuat skuad Garuda Muda di Qatar. Kini setelah kondisinya pulih, Elkan Bagot langsung jadi pilihan utama di lini pertahanan Bristol Rovers dan sudah bermain dalam 14 pertandingan di Liga Inggris. Statistik tersebut cukup untuk membuktikan jika Elkan Bagot adalah bek tangguh Eropa yang bisa berikan kenyamanan buat barisan belakang timnas Indonesia di Olimpiade Paris 2024 nanti. Yang kedua, Zai Ijes. Pemain yang baru saja menjadi warga negara Indonesia ini merupakan bek andalan Venezia di ajang Serie B Italia. Tercatat sepanjang musim ini, pemain 23 tahun tersebut sudah tampil sebanyak 24 pertandingan dan mencetak 2 gol di semua ajang. Meski usianya sudah lewat 22 tahun, namun Zai Ijes masih bisa tampil memperkuat timnas Indonesia di Olimpiade Paris 2024 dengan status pemain senior. Sebagai informasi, pada ajang Olimpiade nanti, tiap tim diperbolehkan memanggil 3 pemain senior dalam skuad mereka. Nama Zai Ijes bisa jadi opsi terbaik jika nantinya skuad Garuda lolos Olimpiade. Yang ketiga, Kelvin Verdong. Pemain berusia 27 tahun ini bisa jadi amunisi penting buat lini pertahanan timnas Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Sama seperti Zai Ijes, meski pemain keturunan Aceh ini sudah melewati 22 tahun, namun dirinya bisa dipanggil untuk mengisi slot pemain senior.
Di musim ini, Kelvin Verdong tampil tak tergantikan buat lini belakang NEC Nijmegen dan sudah bermain sebanyak 36 laga di semua ajang dan mencetak 2 gol serta 3 assist. Namun untuk memanggil Kelvin Verdong, PSSI harus lebih dulu menaturalisasi sang pemain dan bergerak cepat mendapatkan izin perpindahan federasi. PSSI sendiri memang sudah mengindikasikan bakal menaturalisasi Kelvin Verdong. Bahkan Sintayong sempat bertemu dengannya saat mengunjungi Belanda beberapa waktu lalu. Dengan ketambahan duet pemain senior seperti Jay Ijes dan Kelvin Verdong di lini belakang, kemungkinan besar timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan jika lolos Olimpiade Paris 2024 nanti. Usai singkirkan Indonesia, striker Irak Ali Jassim kini doakan Garuda Muda menang atas Guinea. Bintang timnas Irak Ali Jassim mendoakan timnas Indonesia U23 memenangi laga lawan Guinea untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Bermain imbang 1-1 dalam 90 menit, striker Irak Ali Jassim menjadi penentu kemenangan timnya pada menit ke-96 lewat gol sepakan kaki kanan. Dengan tambahan gol ini, Ali Jassim kini memimpin tabel top scorer dengan koleksi 4 gol. Pasca laga, Ali Jassim mendoakan yang terbaik buat timnas Indonesia agar lolos Olimpiade 2024 lewat jalur playoff. Ali menilai timnas Indonesia U23 adalah tim yang bagus, sehingga ia berharap Garuda Muda juga tampil di Olimpiade Paris 2024. Saya juga kecewa untuk Indonesia, karena mereka adalah tim yang bagus. Saya harap kita berdua lolos Olimpiade 2024 bersama. Saya harap mereka menang di playoff lawan Guinea, ujar Ali Jassim. Timnas Indonesia U23 memang dipastikan harus melewati playoff antar benua melawan Guinea demi merebut 1 tiket ke Olimpiade Paris 2024 mendatang.